Mindset keberlimpahan. Bagaimana mindset ini bisa mempercepat kita mencapai kemakmuran? Yuk, simak keping kemakmuran yang ketiga di bukunya Mas Bondan. Ikuti video ini sampai habis. Bayangkan, sekarang tiba-tiba ada orang mendekati Anda, lalu bilang, "Saya mau minta oksigennya. Saya mau numpang napas di sini. Bisa?" Tentu Anda justru akan merasa aneh. Untuk apa napas harus izin? Untuk apa oksigen harus minta? Kan tinggal hirup saja. Di situasi ini, Anda tak akan keberatan bila ada yang mengambil oksigen karena Anda tahu oksigen begitu berlimpah, bahkan gratis. Kecuali Anda sedang mengalami kelangkaan oksigen. Mungkin terdesak di kerumunan jamaah, mungkin tersudut di pojok stadion bersama ratusan supporter yang ditembak gas air mata, atau mungkin sedang menyelam dan ternyata tabung oksigen Anda mulai menipis. Di kondisi-kondisi ini, insting Anda pasti enggan berbagi, bahkan berebut. Begitu juga dengan rezeki. Anak yang tak yakin dirinya bisa punya rumah sendiri akan berebut rumah warisan. Pengusaha yang menganggap pasar dan konsumennya itu terbatas, dia akan rebutan orderan. Rebutan kalau masih cara yang benar, nggak masalah. Tapi kalau kemudian melanggar hukum, tentu ini adalah mental yang belum berlimpah. Katakanlah memang betul pasar dari produk Anda masih sempit. Lalu Anda panik dan na'udzubillah mudah-mudahan tidak terjadi, menghalalkan segala cara. Mengapa banyak orang ambil jalur haram? Mereka mengira jalur halal itu sempit dan sedikit. Beda kalau Anda berpikir keberlimpahan. Ya memang konsumenku sekarang diperebutkan banyak pesaing, tapi aku punya banyak cara lainnya. Iya memang masalahku besar, tapi Tuhanku lebih besar lagi. Orang berkelimpahan bukan berarti orang senang mengalah. Justru bisa jadi dia tipe orang yang ambisi, yang harus menang. Bisa jadi orang yang mengalah itu malah tidak punya mental berlimpah. Orang yang mengalah biasanya mengira bahwa hanya ada satu cara. Hanya ada satu cara itu. Ketika cara itu sudah tidak efektif atau bahkan dikuasai oleh pesaingnya, lalu kemudian dia terpaksa mengalah. Orang kalah kehabisan cara, orang berlimpah selalu banyak cara. Orang berkelimpahan itu akan bilang begini, rezeki Allah itu luas. Hilang di sini, dia bisa nemukan di sana. Pagi ini sepi, boleh jadi sore nanti membludak. Rezeki Allah itu luas, kompetitor pakai cara A, kita masih punya cara B sampai Z. Mindset berlimpah ini tak cuma soal uang. Anda juga perlu merasa berlimpah soal kesempatan jaring maupun ilmu. Berlimpah jejaring dan ilmu, misalnya mau bisnis kuliner, nggak punya resep, tinggal buka YouTube. Mau ngiklan, takut boncos, buka TikTok. Mau tahu tips mengurus pacar, kita bisa belajar dari internet. Kita tidak hanya melihat bahwa sekarang ini hampir semua ilmu ada di internet, tapi Anda juga perlu ingat akan hal ini, yaitu sudah ribuan tahun peradaban manusia, masalahnya hanya itu saja. Dari dulu sudah ada orang bermasalah dengan utang, dari dulu sudah ada yang kepengen buka usaha tapi nggak punya modal. Dari dulu sudah ada orang pengen bebas finansial tapi dia masih terjebak dengan pekerjaannya yang tidak menghasilkan. Artinya, semua masalah yang Anda hadapi sekarang sudah ada orang yang mengalaminya dan mereka menemukan solusinya. Coba sebutkan masalah Anda. Pasti di luar sana ada yang sudah mengalaminya dan sudah ada solusinya. Mau bukti, searching saja. Cari di Google. Satu masalah yang Anda hadapi, saya yakin ada 10 bahkan sampai 100 solusi yang sudah tersedia. Begitu juga dengan jejaring. Tak usah muluk-muluk. Ngobrol saja dengan tetangga. Kalau kita pintar-pintar mencari, pasti ada peluang kolaborasi rezeki. Peluang kolaborasi rezeki. Bahkan bisa jadi rezeki itu ada dari kolaborasi dengan anak dan pasangan kita. Poinnya adalah detik ini juga banyak sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Karena apa? Karena berlimpah. Dunia ini diciptakan untuk melayani manusia. Matahari, tumbuhan, minyak, semua Allah ciptakan untuk manusia. Bahkan peristiwa buruk yang terjadi, gunung meletus, banjir bandang, gedung ambrol, kecelakaan di jalan, perusahaan bangkrut, semua Allah takdirkan untuk manusia untuk jadi pelajaran. Supaya apa? Supaya kita merasa bergantung kepada Allah SWT.
Kursi yang kita dudukin, oksigen yang Anda hirup, bahkan sosial media yang kita nikmatin, semua diciptakan untuk melayani kita semuanya. Sampai di sini, tidakkah Anda mulai percaya bahwa ada banyak sumber daya yang belum kita gunakan? Betapa berlimpah mata air rizki yang Allah sudah sediakan kepada kita. Yuk, berusaha berpikir. Ada banyak solusi yang sudah Allah siapkan. Miliki mindset berlimpah. Insya Allah kita akan makmur. Amin. Terima kasih. Kalau merasa bermanfaat, silakan klik suka, komen, dan bagikan. Terima kasih. Salam makmur.